Kali ini kita akan memasuki bagian 4, cara menggalang orang-orang yang percaya. Topik 8, mulai dengan mengapa, tetapi ketahui bagaimana caranya. Energi menyemangati, karisma menginspirasi. Hai! Dengan teriakan Steve Ballmer, pria yang menggantikan Bill Gates sebagai CEO Microsoft, bersemangat menaiki panggung di pertemuan puncak global tahunan perusahaan itu. Ballmer mencintai Microsoft. Dia mengatakannya dengan kata-kata yang tegas dan pasti. Dia juga tahu bagaimana caranya menyemangati kerumunan orang. Energinya nyaris melegenda. Dia mengentak-entakkan kepalan tangannya dan lari dari ujung panggung ke ujung yang lain. Dia berteriak dan berkeringat. Dia memang menakjubkan untuk dipandang dan penonton menyukainya. Seperti yang dibuktikan dengan sangat nyata oleh Ballmer, energi dapat memotivasi kerumunan orang. Tetapi, bisakah itu menginspirasi populasi? Apa yang terjadi di hari atau minggu berikutnya ketika energi Ballmer tidak ada di sana untuk memotivasi pegawainya? Apakah energi sudah cukup untuk memelihara fokus perusahaan yang terdiri atas 80.000 orang? Sebaliknya, Bill Gates adalah orang yang pemalu dan canggung. Tidak bisa bergaul. Dia tidak cocok dengan stereotip pemimpin sebuah korporasi yang bernilai miliaran dolar. Dia bukan pembicara yang paling bersemangat. Tetapi ketika Bill Gates bicara, orang mendengarkan dengan menahan napas. Mereka menyimak setiap katanya. Ketika bicara, Gates bukan menggalang orang-orang yang berada di ruangan. Dia menginspirasi mereka. Orang-orang yang mendengarnya menyerap apa yang dia katakan dan membawa kata-katanya selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Gates tidak punya energi, tetapi Gates menginspirasi. Energi memotivasi, tetapi karisma menginspirasi. Energi mudah dilihat, diukur, dan ditiru. Karisma sulit dirumuskan, nyaris mustahil untuk diukur dan terlalu samar untuk ditiru. Semua pemimpin hebat memiliki karisma karena mereka memiliki kejelasan tentang mengapa. Suatu keyakinan yang tidak pernah pudar pada suatu tujuan atau isu perjuangan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Yang menginspirasi kita bukanlah kecintaan Bill Gates pada komputer, tetapi optimismenya yang tidak pernah pudar sehingga masalah yang terumit sekalipun bisa diselesaikan. Dia percaya kita bisa menemukan cara untuk menyingkirkan rintangan guna memastikan setiap orang bisa hidup dan bekerja dengan sepenuh potensinya. Kepada optimismenya lah kita tertarik. Hidup di masa revolusi komputer, dia memandang komputer sebagai sebuah teknologi yang sempurna untuk membantu kita semua menjadi lebih produktif dan mencapai potensi terbesar kita. Kepercayaan itu menginspirasi perwujudan visinya tentang sebuah komputer pribadi di setiap meja. Ini ironis mengingat Microsoft tidak pernah membuat komputer pribadi. Yang Bill Gates pandang sebagai dampak dari teknologi baru ini bukanlah hanya apa yang dilakukan oleh komputer, tetapi mengapa kita membutuhkannya. Sekarang ini, pekerjaan yang dia lakukan bersama Bill dan Melinda Gates Foundation tidak ada kaitannya dengan piranti lunak, tetapi adalah sebuah cara lain yang dia dirikan untuk mewujudkan mengapanya. Dia mencari cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Dia masih memiliki keyakinan yang tak pernah pudar, dan dia masih percaya bahwa jika kita bisa menolong orang, kali ini menolong mereka yang berkekurangan untuk menyingkirkan rintangan yang kelihatannya sederhana, maka mereka juga akan mempunyai peluang untuk lebih produktif dan mengangkat diri mereka sendiri untuk mencapai potensi penuh mereka. Bagi Gates, semua itu telah mengubah apa yang dia lakukan untuk mewujudkan isu perjuangannya. Mengapanya?
Karisma tidak ada hubungannya dengan energi. Karisma datang dari kejelasan tentang mengapa. Ia datang dari keyakinan mutlak terhadap suatu cita-cita yang lebih besar daripada diri seseorang. Sebaliknya, energi datang dari tidur yang cukup dan sejumlah besar kafein. Energi dapat menyemangati, tetapi hanya karisma yang dapat menginspirasi. Karisma menumbuhkan kesetiaan, energi tidak. Energi selalu bisa disuntikkan ke dalam suatu organisasi untuk memotivasi orang melakukan segalanya. Bonus, promosi, hadiah, dan bahkan hukuman memang dapat membuat orang bekerja lebih keras. Tetapi semua jenis ini adalah manipulasi. Hasilnya berjangka pendek. Dengan berjalannya waktu, taktik seperti itu akan mahal dan meningkatkan stres pada pegawai maupun majikan. Dan pada akhirnya akan menjadi alasan utama mengapa orang muncul untuk bekerja setiap hari. Itu bukan kesetiaan. Itu adalah pengulangan bisnis versi pegawai. Kesetiaan pada pegawai adalah ketika mereka menolak gaji atau tunjangan yang lebih besar untuk tetap bekerja di perusahaan yang sama. Kesetiaan pada perusahaan akan mengalahkan gaji dan tunjangan. Dan kecuali kita seorang astronot, juga bukan jenis pekerjaan yang kita lakukan yang menginspirasi kita, tetapi isu perjuangan untuk kita datang bekerja. Kita bukan ingin datang bekerja untuk membangun tembok. Kita ingin datang bekerja untuk membangun katedral. Memasuki subjudul Jalan Pilihan. Dibesarkan di Ohio, 60 mil dari Dayton, Neil Armstrong tumbuh bersama kisah-kisah Wright bersaudara. Sejak usia dini, dia bercita-cita untuk terbang. Dia membuat pesawat mainan, membaca majalah tentang penerbangan, dan memandangi langit melalui teleskop yang dipasang di atas rumahnya. Dia bahkan mendapatkan surat izin pilot sebelum surat izin mengemudi. Bersama cita-cita masa kecil yang telah mewujud, Armstrong memang ditakdirkan untuk menjadi astronot. Tetapi, bagi sebagian besar dari kita, jalan karir kita lebih mirip jalan karir Jeff Sumter. Ketika Sumter masih di sekolah menengah atas, ibunya mengatur agar dia bisa bekerja magang selama musim panas di bank tempat ibunya bekerja. 4 tahun setelah lulus sekolah, dia menelpon bank untuk mencari tahu apakah dia bisa bekerja paruh waktu di sana. Dan pada akhirnya, bank menawarkan pekerjaan penuh waktu baginya. Begitulah Jeff mendapatkan karir sebagai bankir. Malah sebenarnya selama 15 tahun di industri keuangan, dia dan seorang rekan bernama Trey Maust melanjutkan karir dengan memulai bank mereka sendiri, Lewis and Clark Bank di Portland, Oregon. Sumter sangat bagus dalam apa yang dia lakukan. Di sepanjang karirnya, dia adalah salah satu pejabat bagian pinjaman berkinerja puncak. Dia disukai dan dihormati oleh rekan-rekan kerja maupun klien. Tetapi bahkan Jeff sekalipun akan mengakui bahwa dia tidak terlalu menyukai perbankan. Meski tidak menghidupi cita-cita masa kanak-kanaknya, dia tetap bergairah menjalani perbankan untuk sesuatu yang lain. Jadi, bukan apa yang dia lakukan yang membuatnya bangun setiap hari, tetapi mengapa dia melakukannya. Jalan karir sebagian besar dari kita adalah suatu kebetulan. Saya tidak pernah berencana melakukan apa yang saya lakukan saat ini. Ketika masih kecil, saya ingin menjadi insinyur penerbangan. Tetapi di sekolah tinggi, saya bercita-cita menjadi seorang jaksa kriminal. Ketika berada di sekolah hukum, ternyata saya tidak lagi suka pada gagasan menjadi pengacara. Gagasan itu terasa tidak benar. Saya sedang belajar di sekolah hukum di Inggris. Tempat hukum adalah salah satu profesi terakhir yang benar-benar Inggris. Tidak mengenakan setelan jas bergaris tipis ke suatu wawancara akan bisa melenyapkan peluang saya untuk mendapat pekerjaan. Ini bukan selera saya. Kebetulan,
Saya sedang berpacaran dengan seorang perempuan belia yang belajar pemasaran di Syracuse University. Dia bisa melihat apa yang menginspirasi dan apa yang mengesalkan saya dari bidang hukum dan mengusulkan saya mencoba bidang pemasaran. Dan begitulah saya mendapat karir baru di bidang pemasaran. Tetapi itu hanya salah satu dari banyak hal yang telah saya lakukan. Itu bukan passion saya dan bukan cara saya merumuskan hidup. Isu perjuangan saya untuk menginspirasi orang guna melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka adalah mengapa saya bangun setiap pagi. Semangat untuk mencoba menemukan cara-cara baru, berbagai apa untuk mewujudkan isu perjuangan saya yang salah satunya adalah buku ini. Terlepas dari apa yang kita lakukan di dalam hidup, mengapa kita, tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan kita tidak pernah berubah. Jika lingkaran emas kita seimbang, apa yang kita lakukan hanyalah salah satu cara kasat mata yang kita temukan untuk menghidupkan isu perjuangan itu. Mengembangkan piranti lunak hanyalah salah satu cara yang Bill Gates lakukan untuk menghidupkan isu perjuangannya. Sebuah maskapai penerbangan memberi saluran yang sempurna kepada Herb Kelleher untuk menyebarkan kepercayaannya pada kebebasan. Menempatkan manusia di bulan hanyalah salah satu tujuan yang digunakan John F. Kennedy untuk menggalang orang guna menghidupkan kepercayaannya bahwa mengabdi kepada negara dan bukan dilayani oleh negara, akan menuntut Amerika untuk kemajuan dan kemakmuran. Apple memberi jalan kepada Steve Jobs untuk menantang status quo dan melakukan sesuatu yang besar di dunia. Semua hal yang dilakukan oleh para pemimpin karismatik ini adalah cara-cara kasat mata yang mereka temukan untuk menghidupkan mengapa mereka. Tetapi ketika mereka masih muda, tidak satupun dari mereka yang pernah membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Ketika mengapa telah jelas, orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama akan tertarik dan mungkin ingin berperan serta dalam mewujudkannya. Jika diperbesar, kepercayaan itu bisa memiliki daya untuk menggalang lebih banyak orang yang mengacungkan tangannya dan mengatakan, "Saya ingin membantu." Sekelompok orang percaya yang bergabung demi satu kesamaan tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan bisa membuat hal-hal yang menakjubkan. Inspirasi hanya memulai prosesnya. Kita membutuhkan sesuatu yang lain untuk menggulirkan suatu gerakan. Memasuki subjudul memperbesar sumber inspirasi. Lingkaran emas bukanlah sekedar alat komunikasi. Ia juga memberi pemahaman tentang bagaimana organisasi yang hebat diorganisir. Ketika kita mulai menambah dimensi baru kepada konsep lingkaran emas, tidaklah akan menolong lagi jika kita melihatnya sebagai sebuah model 2 dimensi saja. Jika ingin memberi nilai nyata pada cara membangun sebuah organisasi yang hebat di ranah 3 dimensi, maka lingkaran emas harus menjadi 3 dimensi. Kabar gembiranya, memang begitu adanya. Malah sebenarnya, gambar 2 dimensi itu adalah tampak atas sebuah kerucut. Jika kerucut ini dimiringkan, kita dapat melihat nilainya secara utuh. Kerucut ini mewakili sebuah perusahaan atau organisasi. Sebuah sistem yang teratur dan hierarkis. Bayangkan ada sebuah kerucut berbentuk seperti topi pesta. Bagian bawah adalah bagian apa? Bagian tengah kerucut itu adalah bagian bagaimana? Bagian puncak dan ujung kerucut itu adalah mengapa. Kerucut ini mewakili sebuah perusahaan atau organisasi, sebuah sistem yang teratur dan hierarkis. Duduk di puncak sistem mewakili mengapa adalah seorang pemimpin.
Dalam kasus perusahaan biasanya itu adalah CEO, atau sedikitnya itulah yang kita harapkan. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan bagaimana, yang khasnya berisi para eksekutif senior yang terinspirasi oleh visi pemimpin dan mengetahui bagaimana cara menghidupkan visi itu. Jangan lupa bahwa mengapa hanyalah sebuah kepercayaan. Bagaimana adalah tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan kepercayaan itu. Dan apa adalah hasil dari tindakan itu. Terlepas dari seberapa karismatik atau menginspirasinya sang pemimpin, jika tidak ada orang-orang di dalam organisasi yang terinspirasi untuk mewujudkan visi itu menjadi kenyataan, untuk membangun suatu infrastruktur sistem dan proses, maka hasil yang paling bagus adalah tidak adanya efisiensi. Dan yang paling buruk adalah kegagalan. Dalam penggambaran ini, tingkatan bagaimana mewakili seseorang atau sekelompok kecil yang bertanggung jawab membangun infrastruktur yang bisa membuat mengapa menjadi kasat mata. Itu bisa terjadi di bagian pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan semua bagian kelas C, jajaran C-level. Di bawah itu, tingkatan apa adalah di mana ban bertemu dengan aspal. Di tingkatan inilah sebagian besar pegawai duduk dan semua hal yang kasat mata terjadi. Kita akan melanjutkan subjudul berikutnya yang berjudul Saya Punya Mimpi dan Dia Punya Rencana pada video berikutnya.